Halo, Sobat Sejarah. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita akan menyelami kisah legendaris dan sejarah menarik dari seluruh penjuru Indonesia. Dari kerajaan-kerajaan kuno hingga mitos yang masih hidup hingga kini, kita akan mengungkap cerita yang jarang diketahui. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tak ketinggalan cerita seru lainnya. Di Pulau Jawa, tepatnya di dalam wilayah kerajaan yang terletak di ujung timur telatah Galuh Pakuan atau Pajajaran, hiduplah seorang raja yang sangat arif dan bijaksana. Raja itu bernama Prabu Aji Kusuma. Ia mempunyai permaisuri bernama Roro Ayu Pinasih dan putra mahkota bernama Lembu Andini. Kerajaan yang dipimpinnya bernama Pasir Loka. Raja Aji Kusuma sangat dicintai oleh rakyatnya. Selain arif dan bijaksana, raja itu memiliki paras yang tampan dan perilaku yang baik. Dia juga memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Dia dikenal sebagai raja yang bijak dan selalu berperilaku adil. Kebahagiaan selalu mewarnai kehidupan keluarga dan rakyatnya. Keadaan yang demikian tiba-tiba berubah menjadi duka bagi seluruh keluarga kerajaan dan seluruh rakyat Pasir Loka. Permaisuri jatuh sakit. Kondisinya dari hari ke hari makin memburuk. Seluruh ahli pengobatan, baik yang berasal dari Pasir Loka maupun dari kerajaan tetangga, sudah diundang untuk mengobati sang permaisuri. Akan tetapi, semuanya tidak mengubah keadaan. Sang permaisuri tetap terbaring di tempat tidur dengan derita sakit yang tak kunjung sembuh. Prabu Aji Kusuma dan Lembu Andini melakukan tapa berata, meminta petunjuk dari Sang Hyang Widi untuk kesembuhan sang permaisuri. Bahkan, seluruh rakyat kerajaan Pasir Loka berdoa memohon kepada Sang Hyang Widi untuk kesembuhan permaisuri. Kabar sakitnya sang permaisuri kerajaan Pasir Loka sampai di tanah seberang. Seorang tabib yang bernama Sokra sengaja datang ke kerajaan Pasir Loka untuk memeriksa sang permaisuri. Sang raja menyambut Sokra dengan sukacita. Sokra diizinkan untuk memeriksa permaisuri. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap permaisuri secara teliti, Sokra menghadap raja dan melaporkan hasil pemeriksaannya. Sokra mengatakan bahwa sakit yang diderita permaisuri bukanlah penyakit biasa. Tidak akan pernah ada obat yang mampu menyembuhkannya kecuali air yang disediakan oleh alam, yaitu air abadi yang terletak di tepi sungai Citandui arah ke sebelah timur Jawa Barat. Untuk mendapatkan air tersebut bukanlah hal mudah, mengingat air itu dijaga oleh jin yang memiliki kesaktian luar biasa. Mendengar penjelasan Sokra, wajah sang raja kembali berseri. Terbesit sebuah harapan untuk kesembuhan istri tercinta. Namun, persoalannya adalah siapa yang akan diutus ke sana untuk mengambil air abadi? Tanpa menunggu waktu lama, raja mengumpulkan seluruh perwira dan panglima perangnya. Raja menceritakan tentang air suci yang mampu menyembuhkan permaisuri dari sakitnya selama ini. Raja juga menceritakan tentang jin-jin yang harus dihadapi untuk sampai di tepian sungai Citandui. Sebelum ada yang menyanggupi titah raja, tiba-tiba Lembu Andini menyatakan sanggup untuk mengemban titah raja. Setelah memohon doa restu pada raja dan ratu, Lembu Andini berangkat dengan ditemani dua orang cantrik yang bernama Cekur dan Sabini. Perjalanan berat dan berbahaya mereka jalani. Mereka harus melintasi hutan belantara, ngarai, bahkan gunung yang semua dihuni oleh jin dan hewan buas. Namun, semua itu tidak menyurutkan langkah Lembu Andini. Niat dan tekadnya sudah bulat harus membawa air abadi itu untuk kesembuhan ibundanya. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa hari sampailah mereka di Gunung Tunggul Buta yang terkenal angker dan wingit. Gunung itu dihuni oleh jin bernama Blakasuta.
Ia terkenal bengis dan kejam juga sakti mandraguna. Langit tiba-tiba menjadi gelap karena awan. Udara di sekitar menjadi lebih dingin dan suasana sangat mencekam. Angin tiba-tiba bertiup kencang menebarkan aroma yang sangat anyir dan membuat perut menjadi mual. Cekur dan Sabini sangat ketakutan melihat perubahan alam yang terjadi secara tiba-tiba. Langkah ketiga orang itu terhenti ketika terdengar tawa menggelegar yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara tawa itu semakin menggelegar dan menyakitkan telinga. Tiba-tiba muncul gulungan asap hitam pekat yang sangat tebal. Asap itu makin lama makin menipis dan muncullah sosok jin raksasa yang sangat menakutkan. Tangan kanan raksasa itu memegang gada berduri yang sangat mengerikan. Tangan kiri memegang tombak tak berujung. Wajah jin raksasa itu sangat menyeramkan. Mata sebelah kiri berlubang, hanya hitam pekat yang tampak dari depan. Mata sebelah kanan menatap nanar ke arah Lembu Andini dan kedua cantriknya. Telinga raksasa itu besar meruncing ke atas, tubuhnya dipenuhi bulu-bulu kasar berwarna hitam pekat. Hal yang paling mengerikan adalah kalung yang dipakai oleh jin raksasa itu. Kalung tersebut dibuat dari tengkorak manusia yang berhasil dibunuhnya. Karena telatah itu adalah satu-satunya jalan yang harus dilewati untuk sampai di Sungai Cintandui, pertempuran pun tidak dapat dihindari. Pertarungan itu berlangsung sangat sengit. Banyak pohon yang tumbang akibat begitu dahsyatnya kekuatan kedua makhluk yang sedang bertempur. Lembu Andini dengan gesitnya melompat ke kanan, ke kiri, ke atas, dan sesekali ke bawah untuk mendapatkan peluang melancarkan serangan mautnya. Pukulan gada raksasa juga tidak kalah dahsyat. Hembusan angin yang dimunculkan dari ayunan gada itu mampu menumbangkan beberapa pohon di sekitarnya. Tombak tak berujung menohok pada bagian-bagian tubuh Lembu Andini yang mematikan. Pertarungan itu berlangsung cukup lama, hingga suatu saat Lembu Andini memiliki kesempatan untuk melancarkan ajiannya ke bagian ulu hati sang jin raksasa Blakasutha. Blakasutha meraung kesakitan. Suaranya sangat mengerikan. Tidak berapa lama, Blakasutha terhempas ke bumi, tubuhnya terkapar tak berdaya. Tanpa membuang kesempatan, Lembu Andini langsung melompat naik ke arah leher sang raksasa dan siap untuk melancarkan pukulan yang mampu meruntuhkan gunung dan membuat kering air danau. Keanehan terjadi, meskipun ukuran tubuh Lembu Andini hanya sebesar ibu jari Blakasutha, Blakasutha tidak mampu bangkit. Seolah-olah dia ditimpa oleh ratusan gunung yang membuatnya tidak mampu berdiri. Secara tiba-tiba tubuh Blakasutha lenyap dari pandangan. Berubah menjadi kabut hitam pekat yang lama-kelamaan menipis dan hilang dari pandangan. Mereka bertiga dan ditemani oleh Blakasutha melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka di sebuah gunung yang menawan dan berbentuk aneh. Gunung tersebut jika dilihat dari arah timur dan dari arah utara bentuknya menyerupai kelir wayang, sehingga oleh Lembu Andini diberi nama Gunung Kelir. Setelah berbulan-bulan perjalanan, sampailah Lembu Andini dan cantriknya di Gunung Jambu. Sesuai dengan petunjuk Blakasutha, Lembu Andini melakukan semadi untuk meminta petunjuk pada Sang Hyang Widhi di mana letak air abadi itu. Hari pertama sampai dengan hari kelima dalam semadinya, Lembu Andini didatangi oleh makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan. Pada hari ke-6, Lembu Andini didatangi perempuan-perempuan cantik. Perempuan-perempuan itu menggoda Lembu Andini dengan menebarkan aroma wewangian yang mampu mengganggu kaum laki-laki. Niatan tulus dan rasa bakti kepada orang tualah yang membuat Lembu Andini mampu melewati semua godaan dalam semadinya. Pada hari ke-7, hari terakhir semadinya, Lembu Andini didatangi oleh seorang putri cantik bernama Dewi Roro Ambarwati. Setelah kedua makhluk yang berlainan alam ini bersepakat, putri mengajak Lembu Andini mengambil air abadi di suatu tempat bernama Cikoek, yaitu sebuah mata air yang tidak jauh dari Gunung Jambu tersebut. Setelah mendapatkan air abadi tersebut,
Lembu Andini pulang ke keraton Pasir Loka dan memberikan air itu pada sang bunda untuk diminum. Atas ridho Hyang Widhi Ratu berangsur sembuh. Setelah yakin kalau ibundanya telah pulih seperti sedia kala, Lembu Andini menghadap ayahanda dan ibundanya dan menceritakan panjang lebar kisah pada saat mencari air abadi itu. Dengan berat hati Raja dan Ratu Pasir Loka melepas kepergian putra mahkotanya pergi memenuhi janjinya pada sang putri. Lembu Andini benar-benar menjadi suami Dewi Roro Ambarwati. Dengan kesaktiannya, Dewi Roro Ambarwati membawa Sukma Lembu Andini dan 2 cantriknya masuk ke dalam gunung tersebut. Sampai sekarang masih ada petilasan di Gunung Jambu, Jamburaya di daerah Cilongkrang berbatasan dengan desa Purwosari. Patung berbentuk sapi yang menghadap ke barat penjelmaan Lembu Andini dan 2 cantriknya berbentuk alu dan lesung.